Salam dan salam damai, bertemu kita kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 25 Agustus 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 hingga 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab 10 dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus bukan hanya menegur para ahli-ahli Taurat dan Farisi, tetapi kita juga. Orang-orang Farisi sangat teliti dalam hal-hal agama, memperhatikan hal-hal kecil, tetapi mengabaikan perkara yang jauh lebih besar seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kita boleh aktif di gereja, pelayanan, rajin berdoa, menjaga aturan agama. Semua itu sangat baik. Tetapi kalau hati kita masih mudah menghakimi orang, bergosip tentang kelemahan orang lain, tidak mempunyai belas kasihan, menyimpan kebencian atau dendam, ini sesuatu yang sangat tidak seimbang seperti yang dikatakan dalam Injil. Menepis nyamuk dari minuman, tetapi membiarkan unta masuk. Saudara-saudari, kita boleh mengetahui banyak hal tentang Tuhan, belajar banyak hal tentang agama dan Tuhan. Namun sangat disayangkan kalau kita tidak mempunyai belas kasihan kepada sesama, berarti kita belum memahami tentang Tuhan. Semakin orang mencintai Tuhan, akan semakin dia mengasihi sesama dan punya sudut pandang yang berbeza. Dia tahu orang itu lemah, tapi tidak menghakimi. Jadi hati yang benar-benar mencintai Tuhan tidak akan menjadi sombong atau merasa lebih suci. Sebaliknya, ia menjadi semakin lembut, sabar, memahami, dan penuh belas kasihan. Jangan sampai kita begitu teliti melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa melihat unta dalam hati sendiri, yaitu kesombongan, kurang belas kasihan, suka menghakimi, dan merasa diri lebih baik. Saudara-saudari, kasih bukan perkara tambahan dalam kehidupan Kristen. Kasih adalah dasar yang menghidupkan semuanya. Dalam pelayanan, jangan sampai kita lebih sibuk dengan tugas daripada manusia yang kita layani. Dalam gereja, jangan sampai perbezaan pendapat mengalahkan kasih. Dalam masyarakat, jangan sampai kita cepat menghukum atau menghakimi orang yang lemah. Dalam keluarga, jangan sampai kita mahu menang dalam pertengkaran, tetapi kehilangan kelembutan hati.
Kita boleh melakukan banyak perkara yang baik, yang luar biasa, tetapi Yesus mengingatkan kita supaya yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Karena apabila kasih menjadi keutamaan, pelayanan tidak lagi hanya menjadi pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi menjadi cara kita menghadirkan Tuhan kepada orang lain. Tuhan, semoga cinta kami bertumbuh di dalam Engkau, juga bertumbuh bagi sesama kami, sehingga memampukan kami melihat dengan kasih, menanggapi dengan kasih, bertindak dengan kasih, sehingga kehidupan menjadi lebih baik, dan orang-orang yang menutup hati kembali membuka hati karena melihat kasih dalam diri kami dan sesama kami. Amin.